Software CAD mengelompokkan tool-tool yang ada menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok create. Create ini untuk tool untuk terkait dengan untuk membuat ya. Di antara tool-toolnya adalah Intelligent Pen, shortcutnya ini F ya, kemudian point, kemudian dot atau coordinate, kemudian kompas, C ya, ini ada shortcutnya, kemudian notes belum ada shortcutnya, nanti kita bisa buat, kemudian sim allowance, ini adalah create yang utama atau yang dasar. Ada banyak kelompok atau anggota dari create ini. Nanti akan kita pelajari tool-tool lainnya yang terkait dengan create. Kemudian kelompok kedua adalah atau kategori kedua adalah kategori edit. Jadi tool-tool yang termasuk kategori edit adalah modify, kemudian resmooth curve, rotate, divide, snip curve, relevant, irrelevant, dan ada lagi yang lainnya. Ini yang harus kita kuasai adalah tool dasarnya dahulu. Kemudian kategori ketiga yaitu delete. Delete itu salah satu toolnya adalah erase atau shortcutnya kalau tidak salah. Nanti kita cek. Nah, untuk memudahkan kita dalam belajar RISPIS DGS berdasarkan pengalaman, lebih nyaman atau lebih mudah bagi kita itu dengan menghafal shortcut. Jadi kalau kita mau mengaktifkan tool Intelligent Pen, tinggal kita tekan tombol F pada keyboard kita. Jadi shortcut itu jalan pintas untuk mengaktifkan tool. Contoh point kan pakai P, daripada kita menghafal gambarnya mana untuk menambahkan point, kan sulit. Lebih nyaman, jadi sedikit yang akan kita ingat, tinggal huruf aja F, berarti Intelligent Pen, dan nggak banyak, cuman ya kurang lebih 6 tool yang utama lah ya. Ya ada ini misalkan point, P, F, ini yang not mungkin nanti saja, yang C dulu atau yang C nanti, yang mana dulu yang sering digunakan, seperti F, P itu yang utamanya. Kemudian resmooth curve jarang dipakai, kemudian E paling 5 atau 6. Kita akan bahas lebih dalam lagi sekarang. Oke, saya mulai dengan tool pertama yaitu Intelligent Pen. Saya tekan F pada keyboard. Nah, ini short lambangnya seperti ini ya. Oke, F. Nah, ini F ya. Ini Intelligent Pen atau F. Nah, fungsinya apa? Fungsi Intelligent Pen yang pertama atau yang utama, walaupun banyak fungsi-fungsinya, adalah untuk membuat garis. Ada 2 garis yang garis di CAD ini dibagi 2 ya. Yang pertama garis bersudut bebas. Jadi garis itu ada sudut. Jadi garis itu ada 2, garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dibagi 2. Nah, garis lurus bersudut istimewa, kita akan coba dulu garis lurus bersudut istimewa. Ini garis lurus bersudut bebas, sehingga kita bebas menggerakkan arah poin keduanya. Jadi ini poin pertama udah ditentukan, poin keduanya bebas. Nah, inilah yang disebut sudut bebas. Misalkan di sini tinggal diklik tombol kiri dulu ya. Jadi tombol kiri ini untuk menentukan poin. Yang tadi ini pakai tombol kiri, saya ulangi lagi. Aktifkan F, kemudian pilih, kan garis lurus itu terdiri dari 2 poin. Maka kita pilih poin pertama, udah selesai, tentukan poin kedua. Misalkan di sini. Kan ini bersudut bebas. Klik kanan. Nah, jadi klik kanan itu untuk mengakhirinya. Jadi cukup 2 garis, cukup 2 poin untuk menghasilkan garis lurus bersudut bebas. Ini bersudut bebas. Mengapa disebut bersudut bebas?
karena kita bisa isi kolom ini dengan sudut yang kita inginkan. Misalnya 25 derajat, sedangkan kolom atas adalah panjangnya. Jadi di sini ada length dan angle-nya. Yang di atas adalah length, yang di bawah adalah angle-nya. Kemudian tekan OK jika sudah selesai. Ini yang disebut garis lurus bersudut bebas. Yang kedua adalah garis lurus bersudut istimewa. Bagaimana bentuknya atau contohnya? Klik di sini, poin pertama. Nah, kalau yang tadi lambangnya S itu untuk bersudut bebas. Itu ada S ya. Lihat tuh di ujung poin itu. Seperti huruf S, bukan persis huruf S. Nah, agar dia bisa digunakan untuk membuat garis lurus bersudut istimewa, tinggal klik tombol kanan. Jadi tombol kanan ini selain berfungsi mengakhiri, juga berfungsi sebagai opsional ya, atau fungsi, mengaktifkan fungsi lainnya. Klik kanan aja. Nah, maka dia berubah jadi T. Nah, T ini artinya untuk bersudut istimewa, karena dia nggak bisa bebas. Ya, sudut 0, 45, 90, 135, 180, dan seterusnya, penambahan 45 hingga 0 lagi. Hingga 360 maksud saya. Ya, contohnya saya mau vertikal, berarti tinggal arahkan ke vertikal, klik tombol kiri lagi satu kali. Nah, nggak perlu klik kanan, karena sudutnya sudah ditentukan, hanya panjangnya yang belum. Kalau yang ini tadi ada sudutnya, karena sudut bebas. Kalau yang ini sudutnya nggak bebas, kita udah menentukan dari awal mau sudut berapa. Misalkan panjangnya 30. Oke. Jadi dua bentuk garis lurus. Yang satu garis lurus bersudut bebas, yang kedua bergaris sudut istimewa. Sekarang tadi garis ada dua ya, garis lurus dan garis lengkung. Sekarang garis lengkung. Kita buat garis lengkung gimana? Kalau garis lengkung pakainya bukan T tapi S. Klik tombol kanan untuk opsionalnya. Klik kanan. Ya. Nah, jadi selain berfungsi untuk membuat garis lurus bersudut bebas, untuk membuat garis lengkung juga menggunakan fungsi yang sama dengan yang ini tadi, S lambangnya. Gimana caranya? Ingat, garis lengkung kan poinnya 2. Nah, sekarang kita contoh membuat garis lengkung. Klik poin kedua, lebih dari 2 baru jadi lengkung. Nah, ini poin ketiga. Kalau udah selesai, klik kanan satu kali untuk mengakhiri. Seperti itu. Kalau mau lanjut lagi juga bisa. Nah, kalau udah selesai, klik kanan. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan fungsi pertama dari Intelligent Pen, yaitu membuat garis. Garis dibagi 2, garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dibagi 2, garis lurus bersudut bebas dan garis lurus bersudut istimewa. Oke, yang ini garis lengkung. Kemudian fungsi kedua dari Intelligent Pen adalah untuk apa? Untuk membuat rectangle. Caranya gimana? Klik tombol kiri, ditahan, jangan dilepas, geser mouse-nya, kemudian lepas, akan muncul pop-up rectangle. Nah, di sini kita isi, di sini ada garis merah, itu horizontalnya, yang ini, berarti ini lebarnya. Yang ini adalah vertikalnya, itu tingginya. Kita bisa isi misalkan 25, di bawahnya misalkan 50. Oke. Nah, ini untuk dasar, kuasai dulu ini dulu. Nanti banyak fungsi lain dari Intelligent Pen dan belum saya jelaskan. Nanti akan kita jelaskan untuk tahapan selanjutnya. Untuk dasar, kuasai dulu dua fungsi ini, yaitu membuat garis dan membuat rectangle. Selamat mencoba. Terima kasih.